Dan inti dari seruan pertobatan pastoral sebetulnya bagaimana pastoral kita harus lebih berwajah misioner. Kalau pastoral cenderung memelihara, menjaga dalam sistem, menjaga dalam institusi, Paus Fransiskus mengajak kita untuk membuka pintu, mulai dengan gereja, pintu terbuka, dan pastoral yang bergerak keluar menjangkau manusia dalam situasi dan kondisinya dan dalam segala nuansanya. Dan karena itu dalam diskursus teologis pastoral sekarang ini orang banyak berbicara tentang pastoral misioner. Nah, karena itulah membaca Moto Paus Uskup ini, saya ini memberi judul untuk tema saya ini, berpastoral dalam perspektif misi permanen, tinjauan teologis pastoral atas moto episkopat supaya dunia diselamatkan olehnya. Dalam pembacaan saya ada dua aspek penting dari moto ini. Pertama, kata dunia menunjukkan bahwa konteks pastoral gereja tidak terbatas pada lingkup internalnya, tetapi mencakup seluruh dunia, seluruh sejarah kemanusiaan dan alam semesta. Kedua, keselamatan itu adalah misi Allah, misi yang terlaksana dalam Kristus, dan tadi Bapak Moderator mengatakan misi itu ialah membangun kerajaan Allah di dunia. Dalam hal ini, gereja menjadi sakramen keselamatan yang berkewajiban untuk menghadirkan kerajaan Allah supaya dunia diselamatkan olehnya. Dan dua aspek ini mempunyai implikasi yang sangat penting untuk tata kelola pastoral dan untuk perubahan paradigma dalam seluruh aksi dan praksis pastoral kita. Kita mulai dari pembahasan tentang praksis pastoral misioner. Selama ini, kalau ikut konsep Adventes, misi itu ialah membangun gereja di tempat di mana gereja belum terbentuk. Dan begitu gereja sudah terbentuk, tugas misi selesai, dilanjutkan oleh tugas pastoral. Paus Fransiskus menekankan misi itu tidak pernah selesai. Bahkan gereja yang terbentuk harus menjalankan reksa pastoral dalam kerangka misioner. Dan itulah pertobatan pastoral yang dia sudah canangkan sejak awal kepemimpinannya, yang dia nyatakan dalam Evangelii Gaudium. Dan konsep ini sebetulnya bukan konsep baru, tetapi sudah dinyatakan dalam Konsili Vatikan II. Kita tahu pastoral secara etimologis berarti dari kata Latin pastor yang berarti gembala. Maka pastoral itu adalah karya kegembalaan dalam gereja. Tetapi praksis pastoral, terutama sebelum Konsili Vatikan II, melihat karya pengembalaan ini hanya sebagai karya pemeliharaan. Artinya yang sudah ada, yang sudah masuk dalam gereja itu perlu dipelihara, diberi makan, disuburkan. Dan dalam perspektif ini, siapa yang memberi makan? Pastor itu cenderung hanya imam. Maka lambat laun pastoral itu segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan seorang imam. Di mana ada imam, di situ ada pastoral. Kalau imam tidak ada, pastoral tidak ada lagi. Dan ya itulah yang kita sebut klerikalisme, pastor sentris. Artinya pastoral hanya bergantung pada imam. Kalau ada imam di komunitas basis, ada pastoral. Emekole tuangga selamat jalan, memang kalau pastoral. Dan Konsili Vatikan II sebetulnya merombak cara pikir seperti itu ketika mengatakan bahwa wahyu Allah itu terjadi dalam seluruh peristiwa kehidupan manusia. Maka pengembalaan Allah tidak hanya terjadi dalam peristiwa gereja ini, tetapi juga dalam setiap peristiwa kemasyarakatan. Karena itu pastoral menurut Konsili Vatikan II dipahami sebagai karya kegembalaan Allah dalam hidup umat beriman yang membagikan diri untuk menyelamatkan dan mengembalakan manusia, sehingga di setiap peristiwa gereja ini dan kemasyarakatan, jadi gereja ini dan kemasyarakatan, orang merasakan tongkat kegembalaan, orang merasakan pastoral. Jadi pastoral itu bukan hanya karya-karya ketika imam ada,
Tapi pastoral itu ada dalam diri umat. Dan karena itulah kita mengenal aneka bentuk karya pastoral. Ada pastoral keluarga, pastoral ekonomi, pastoral sosial politik, pastoral lingkungan. Karena dalam setiap peristiwa kemasyarakatan pastoral itu terjadi. Biasanya dalam pertemuan DPP saya katakan, kalau kita ngomong pastoral keluarga, maka pastoral keluarga itu adalah pastoral yang terjadi dalam keluarga sehari-hari. Bukan ketika pembinaan terhadap keluarga itu terjadi. Tidak, itu pelengkapnya. Tapi pastoral terutama terjadi dalam peristiwa keluarga sehari-hari. Ketika keluarga makan bersama itu pastoral. Sejauh mereka mengatakan kami makan ini dalam undangan cinta Allah untuk berbagi dengan semua anggota keluarga. Ketika seorang istri menyiapkan makanan untuk suaminya dan anak-anaknya, dan dalam persiapan itu dia mengatakan inilah panggilan saya yang dinyatakan Tuhan pada saya untuk membangun keluarga, itu pastoral. Bukan ketika mereka dibina mempersiapkan perkawinan, itu juga, tetapi pastoral yang sehari-hari dalam peristiwa kemasyarakatan, yaitu ketika orang menyadari dia adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengalurkan kasih kepada orang yang dilayani. Atas dasar itu, pastoral adalah karya seluruh umat beriman yang berusaha menghadirkan kegembalaan Allah dalam setiap peristiwa kehidupan mereka. Hemat saya, Bapak Uskup dengan motonya supaya dunia diselamatkan olehnya mau membahasakan secara adekuat amanat dari Konsili Vatikan kedua ini yang juga sudah dimulai sebetulnya oleh Reksa Pastoral Paus Fransiskus kita. Praksis pastoral yang bersifat misioner di atas, kalau kita masuk dalam bingkai teologis analisis tentang pastoral, itu masuk dalam 3 level atau 3 lapisan. Yang pertama, pastoral selalu harus mulai dari lapisan yang paling luar, level yang paling atas, itu menegaskan tujuannya. Tadi moderator bagus sekali mengatakan bahwa misi Allah itu bukan untuk membangun komunitas internal gereja. Misi Allah itu adalah menegakkan kerajaan Allah di dunia. Dan pastoral misioner harus ditempatkan dalam misi Allah ini. Dan untuk mendukung tujuan utama dari misi ini, dari pastoral misioner ini, fungsi-fungsi pastoral gereja mesti diarahkan untuk perwujudan dari tujuan utama ini. Dan tentu fungsi-fungsi itu dijalankan oleh personalia, oleh struktur kelembagaan yang mendukung. Maka kita akan membedah pastoral misioner ini mulai dari level pertama, tujuan karya pastoral gereja. Pada level ini, tujuan utama praksis pastoral adalah mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia. Gereja berperan sebagai sarana keselamatan yang bergerak keluar untuk membawa pesan cinta kasih ke pinggiran kemanusiaan. Dalam bingkai ini, gereja pertama-tama adalah sakramen keselamatan bagi dunia, supaya dunia diselamatkan olehnya. Dan kita tahu kutipan paling bagus dari Gaudium et Spes ialah sukacita dan harapan, duka dan kecemasan manusia di dunia adalah juga sukacita dan harapan dan duka cita kecemasan para murid Kristus juga. Gereja melalui karya pastornya memiliki tanggung jawab untuk mentransformasi dunia agar semakin mencerminkan kerajaan Allah. Dan kesibukannya bukan untuk mengurus institusi internalnya saja, tetapi dia dipanggil dan diutus untuk mentransformasi dunia agar dunia semakin mencerminkan kerajaan Allah. Dia berkewajiban untuk mewartakan Injil guna mengajak manusia untuk hidup dalam kebenaran dan pertobatan sampai nanti mengalami kesempurnaannya pada zaman akhir di Parousia. Dan untuk mendukung visi ini, lapisan kedua yang harus dibahasakan, dibaca secara baik dalam karya pastoral gereja itu adalah fungsi-fungsi pastoral gereja. Dan baik sekali ketika kita kemarin memulai sidang ini, kita mulai menganalisis pohon masalah untuk 5 bidang dan juga pohon tujuan berkaitan dengan 5 bidang
karya 5 bidang fungsi gereja. Dalam mewujudkan tujuan utama karya pastoralnya, peran dan tugas gereja tidak bisa dipahami semata-mata sebagai upaya untuk bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik untuk mentransformasi dunia. Jadi, pastoral untuk membangun kerajaan Allah di tengah dunia tidak bisa hanya bersifat moral, lahir dari panggilan kemanusiaan untuk bekerja sama dengan semua orang berkehendak baik untuk mengubah wajah dunia. Bagi gereja, panggilan ini mempunyai dasar yang lebih jauh. Melalui pastoralnya, gereja mau mewujudkan secara langsung kesadaran akan kesatuannya dengan Allah yang memanggil. Dalam konteks ini, karya pastoral gereja merupakan penerusan dari misi Kristus yang terungkap dalam 3 tugasnya sebagai imam, nabi, dan raja. Dan Trimunera ini diterjemahkan dalam karya pastoral dengan 5 fungsi, yaitu kerigma, koinonia, diakonia, liturgia, dan martiria. Baik, saya kira pembicaraan tentang fungsi-fungsi ini bukan asing lagi bagi kita karena sudah menjadi kerangka pikir, kerangka berpastoral kita selama ini. Tapi poinnya dalam pertobatan pastoral, bagaimana 5 fungsi ini tidak terutama diarahkan untuk memelihara institusi dan komunitas yang kemarin Bapak Uskup katakan ad intra, tetapi ad extra. Bagaimana pelayanan ini terutama diarahkan untuk mewujudkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Pewartaan, persekutuan gereja, pelayanan kasih, diakonia, liturgi, itu harus mentransformasi kehidupan tidak hanya komunitas gereja, tapi mentransformasi kehidupan dunia seluruhnya. Dan di sini gereja hadir sebagai saksi, sebagai martir yang hidup untuk memancarkan kasih Kristus melalui kata-kata, tindakan, dan teladan hidupnya bagi dunia. Dan semua ini harus didukung oleh agen pastoral dan struktur institusi gereja yang inklusif dan kolaboratif. Dokumen pertobatan pastoral untuk komunitas paroki menegaskan secara kuat tentang perlunya perubahan struktur gereja yang lebih inklusif dan kolaboratif ini dalam rangka mendukung misi tadi supaya dunia diselamatkan olehnya. Dalam kerangka pastoral misioner, siapa saja yang bertanggung jawab untuk menjalankan karya pastoral? Siapa saja subjek pastoral yang mesti terlibat dan harus ambil bagian dalam karya pastoral misioner? Yang pertama, seluruh umat Allah. Dalam pemahaman Konsili Vatikan II dan sangat ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam semua dokumennya, termasuk dalam Laudato Si, dia katakan seluruh umat Allah, baik klerus, religius maupun awam, memiliki tanggung jawab bersama dalam melaksanakan misi gereja. Melalui baptisan, semua umat dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Umat awam bahkan memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai kehidupan, termasuk keluarga, masyarakat, dan pekerjaan, untuk membawa nilai-nilai Injil ke tengah dunia. Ketika kita menyinggung pekerjaan, berarti kita menyinggung bidang politik, keamanan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, semua tipoleksos budaya. Dan persis disinilah awam menjadi ujung tombak yang sangat signifikan untuk menghadirkan keselamatan bagi dunia. Agen berikut tentu klerus dan religius sebagai pemimpin pastoral. Sebentar Romo Agus akan menjelaskan ini secara sangat detail berdasarkan perspektif hukum gereja. Tapi secara umum kita mengatakan klerus, uskup, imam, dan diakon serta religius menjalankan peran sebagai pemimpin, pendamping, dan pembimbing rohani umat. Jadi mereka menjalankan peran sebagai pemimpin, pendamping, dan pembimbing rohani umat. Tidak berarti bahwa mereka sajalah pelaku pastoral.
mereka pemimpin pendamping, tapi pelaku pastoral semua umat dalam kegiatan kemasyarakatan, bahkan pelaku utamanya itu adalah umat sendiri. Tugas mereka sebagai pendamping meliputi pengajaran, perayaan sakramen, dan pengorganisasian komunitas. Keterlibatan aktif klerus dalam mempersiapkan dan merayakan umat Allah menjadi salah satu prioritas dalam pelayanan pastoral gereja. Dan ini ditekankan juga dalam dokumen pertobatan pastoral komunitas paroki CP nomor 104 sampai 114. CP 35. Berikut kelompok-kelompok kategorial. Nah, dokumen baru pertobatan komunitas pastoral itu sangat menekankan juga keterlibatan kelompok-kelompok kategorial dalam gereja. Agen pastoral juga mencakup kelompok kategorial seperti katekis, guru, aktivis komunitas basis. Ya, kita pakai kata aktivis untuk menghindari kata pengurus yang cenderung sangat administratif. Kelompok pelayan liturgis dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini memainkan peran spesifik dalam memastikan pelayanan pastoral menjangkau setiap lapisan umat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan supaya semua agen pastoral ini bisa bergerak bersama secara sinodal, perlu satu struktur institusional pelayanan gereja yang lebih inklusif dan sinodal dan kolaboratif. Kelembagaan gereja perlu memastikan struktur yang mendukung partisipasi seluruh umat. Dewan Pastor Paroki, Dewan Pastoral Keuskupan, dan komisi-komisi kategorial adalah contoh struktur yang memungkinkan umat beriman terlibat dalam pengambilan keputusan pastoral, pertama juga nanti dalam tindakan dan evaluasi. Dan dalam menjalankan fungsi pastoral, struktur ini harus mengedepankan prinsip subsidiaritas supaya pelayanan pastoral berlangsung efektif dan selaras dengan kebutuhan lokal. Jadi prinsip subsidiaritas ini sangat penting. Subsidiaritas itu maksudnya bahwa kemampuan level yang paling bawah itu harus diakui, dihargai, dan diberdayakan. Tidak bisa kita mengatakan atau mengklaim itu kelompok paling bawah tidak punya kompetensi dan potensi apa-apa, dan karena itu harus dicaplok dan diambil alih oleh kelompok yang ada di atasnya atau tingkat yang atas ada di atas. Subsidiaritas ini hanya bisa terjadi ketika potensi, kekuatan, sumber daya yang ada di kelompok paling bawah seperti apapun itu harus dihargai. Jangan langsung diambil alih. Nah, saya selalu beri contoh, kalau misalnya komunitas basis hanya bisa nyanyi dengan suara satu suara saja, jangan bilang mereka yang bisa kor satu suara karena itu mereka tidak perlu, tidak boleh. Itu harus diambil alih oleh kor stasi atau kor paroki. Nah, ini bukan penerapan yang baik dari prinsip subsidiaritas. Kalau mereka yang bisa satu suara, biarkan mereka nyanyi satu suara. Dipuji dan dihargai. Begitu mereka dipuji, kalau dikit pasti ada suara kedua. Tapi ya, ketika langsung mereka ini tidak bisa, selesai juga. Tahun ini satu suara, tahun berikut tidak ada lagi yang mau nyanyi. Karena apa? Kita tidak menghargai apa yang sudah ada pada mereka. Ini contoh sederhana, tapi ini untuk semua level. Jadi prinsip subsidiaritas itu memberi ruang kepada level basis, level stasi, level paroki untuk betul memberdayakan semua potensi yang ada padanya. Jangan menunggu dari atas, dari keuskupan dan lain sebagainya. Tentu yang di atas itu mensubsidi, memberi bantuan, memberi support, memberi pendampingan ketika itu memang dirasa sangat diperlukan. Nah, di sini level yang lebih di atas itu harus berpikir tentang pembinaan dan formasi. Agen pastoral memerlukan pembinaan yang berkesinambungan untuk memperkuat kompetensi teologis, spiritual, dan praksis pastoral. Formasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan agen pastoral
dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan yang lebih inklusif di era digital sekarang ini. Paus Fransiskus itu juga dalam Evangelii Gaudium dan kemudian melalui komisi itu evangelisasi mengeluarkan petunjuk untuk katekese dan berbicara banyak bagaimana gereja dalam pastoral dan karya pewartaannya perlu mengintegrasikan teknologi digital untuk membuat pewartaan lebih berdaya dan efektif. Tentu di level institusi perlu juga memperhitungkan keberlanjutan finansial dan logistik. Lembaga gereja membutuhkan sistem keuangan yang transparan dan berkelanjutan untuk mendukung program-program pastoral. Hal ini mencakup pengelolaan dana umat, aset gereja, dan penggalangan dana untuk keperluan pastoral. Dukungan logistik seperti fasilitas gereja juga menjadi faktor penting dalam efektivitas karya pastoral misioner. Berikut tentang penyelarasan visi dan misi pastoral. Tadi sudah disinggung pada bagian pendahuluan oleh Bapak Moderator. Dan untuk konteks kita sekarang ini, penerapan teknologi dan inovasi dalam pastoral itu niscaya. Di era digital, kelembagaan pastoral perlu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk evangelisasi, pelayanan liturgi, dan pembinaan umat. Dan saya kira kita harus mengakui Uskupan Labuan Bajo sudah menjadi yang terdepan dalam evangelisasi digital. Nah, lapisan pastoral gereja yang berbaja misioner mau tidak mau harus mengubah kerja reksa pastoral kita. Jadi pertobatan pastoral mengundang kita untuk terus-menerus mengubah paradigma pastoral kita. Memperhatikan 3 level praksis pastoral gereja yang mendukung dinamika pastoral demi terwujudnya kerajaan Allah supaya dunia diselamatkan olehnya, gereja mau tidak mau perlu secara terus-menerus melakukan perubahan paradigma pastoralnya melalui pendekatan yang sering kita sebut dalam diskursus pastoral sebagai sabta alih pastoral. Dan sabta alih ini mencakup 7 aspek transformasi yang saling terkait dalam tata kelola pastoral. Yang pertama, alih perspektif. Bagaimana pastoral harus berubah dari yang cenderung berorientasi pada institusi, pada memelihara, menjaga, mengadministrasi lembaganya, menuju fokus pada individu sebagai subjek pewartaan. Pendekatan ini menuntut gereja untuk lebih memahami konteks lokal, budaya, dan aspirasi umat, sehingga pewartaan Injil menjadi relevan dan signifikan serta menyentuh kehidupan masyarakat. Jadi yang diperhatikan terutama adalah pribadi-pribadi, kemanusiaan, bukan institusi. Walaupun itu penting juga. Kedua, alih fokus. Bagaimana pelayanan pastoral kita beralih dari pelayanan sakramental semata ke penguatan komunitas iman yang transformatif. Gereja diharapkan terlibat aktif dalam isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, degradasi lingkungan, dan aneka persoalan sosial lainnya. Ketiga, alih metode. Metode pastoral komando, pola komando tradisional perlu diganti dengan pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif. Dan biasanya integrasi teknologi digital dalam pola pendekatan seperti ini sangat membantu. Keempat, alih subjek. Bagaimana setiap orang beriman bukan hanya klerus terlibat sungguh sebagai subjek aktif dalam pastoral sebagai bagian dari gereja yang misioner. Pemberdayaan umat Allah menjadi kunci dalam wujudkan gereja yang hidup dan aktif. Partisipasi aktif umat dalam berbagai kegiatan pastoral mencerminkan semangat kolegialitas dan sinodalitas yang ditekankan oleh gereja masa kini. Kelima, alih bahasa. Bagaimana inkulturasi itu juga harus sudah menjadi bagian dari paradigma pastoral yang misioner. Keenam, alih struktur. Struktur gereja yang hierarkis perlu menjadi lebih sinodal dengan memberikan ruang bagi partisipasi umat Allah. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan kerjasama antar semua anggota gereja
sehingga keputusan pastoral, pelaksanaan dan evaluasinya selalu dilaksanakan secara kolektif dan mencerminkan kehendak bersama. Sinodalitas menjadi jalan bagi gereja untuk berjalan bersama dalam mewujudkan pastoral yang berperspektif misioner, misi kerajaan Allah. Ketujuh, alih tujuan, yaitu bagaimana pastoral gereja bertujuan bukan untuk memelihara institusi atau kemarin dalam istilah Romo Trans bersifat administratif belaka menuju transformasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Gereja dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang membawa damai, keadilan dan kasih ke tengah dunia. Pastoral gereja harus diarahkan pada pembaruan sosial yang mencerminkan nilai-nilai Injil sehingga kerajaan Allah dapat dirasakan dan kegembalaan Allah, tongkat kegembalaannya dialami oleh masyarakat dan seluruh dunia. Dan perubahan paradigma ini tentu lalu mempunyai implikasi praktis untuk tata kelola pastoral di Keuskupan Labuan Bajo. Moto episkopat supaya dunia diselamatkan olehnya adalah panggilan untuk berpastoral dalam kerangka misi abadi Allah. Gereja Labuan Bajo dipanggil untuk bergerak keluar, pergi ke pinggiran menjumpai kemanusiaan dalam segala nuansanya. Tantangan dari Keuskupan Labuan Bajo yang saya kira secara lebih tepat akan dibahasakan oleh pertemuan pastoral ini harus digumuli secara pastoral dan menjadi perhatian serius sehingga dunia diselamatkan olehnya. Dalam menghadapi berbagai tantangan pastoral, perubahan paradigma pastoral melalui sabta alih memungkinkan gereja Keuskupan Labuan Bajo menjadi relevan, signifikan, dan transformatif dalam menjalankan misinya. Dan saya kira contoh-contoh yang konkret yang ditampilkan dalam makalah itu contoh sebagian yang mungkin nanti akan lebih terstruktur, sistematis, ditentukan oleh sidang pastoral, oleh kita semua para peserta yang hadir di sini. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kita ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo Manfred. Walaupun singkat tapi saya pikir sangat jelas